Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutatahirina dari program studi Fisika Fakultas MIPA dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Riau. Pada kali ini saya akan membahas materi teorema Thevenin dan Norton pada mata kuliah Elektronika Analog dengan dosen pengampu yakni Ibu Neneng Fitria MSI. Teorema Thevenin adalah salah satu teorema dasar dalam analisis rangkaian listrik yang menyatakan bahwa setiap rangkaian linear yang terdiri dari sumber tegangan atau arus dan resistor dapat disederhanakan menjadi sebuah sumber tegangan tunggal yang diikuti resistor seri tunggal jika dilihat dari dua titik terminal luar. Tujuan teorema Thevenin adalah untuk menyederhanakan analisis rangkaian yang kompleks, terutama ketika kita ingin mengetahui arus atau tegangan pada suatu beban atau resistor tertentu. Langkah-langkah menerapkan teorema Thevenin yaitu pertama, identifikasi dua terminal tempat beban terhubung, misalnya A dan B. Yang kedua, lepaskan beban atau resistor yang ingin dianalisis. Yang ketiga, hitung tegangan Thevenin, tegangan antara dua terminal A dan B dalam keadaan terbuka atau open circuit. Yang keempat, hitung resistansi Thevenin. Matikan semua sumber. A. Sumber tegangan ganti dengan hubungan pendek atau short circuit. Yang B. Sumber arus diganti dengan hubungan terbuka atau open circuit. Hitung resistansi antara terminal A dan B. Selanjutnya, teorema Norton. Pengertian teorema Norton adalah pasangan dari teorema Thevenin. Keduanya digunakan untuk menyederhanakan rangkaian listrik linear, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Teorema Norton menyatakan bahwa setiap rangkaian linear yang terdiri dari sumber dan resistor jika dilihat dari dua terminal dapat digantikan dengan sumber arus ideal yang bersebelahan dengan resistor paralel. Tujuan teorema Norton untuk menyederhanakan rangkaian listrik linear menjadi bentuk yang lebih mudah dianalisis, khususnya untuk menghitung arus yang mengalir ke beban. Yang kedua, mempermudah perhitungan, terutama jika beban terhubung dalam bentuk paralel, karena bentuk Norton memiliki konfigurasi paralel atau sumber arus dan resistor. Yang ketiga, alternatif dari teorema Thevenin, jika rangkaian lebih cocok atau lebih mudah dipahami dalam bentuk arus. Rumus mencari arus Norton yaitu VTH per RTH. Baik, langsung saja kita ke contoh soal. Oke teman-teman, kita akan mencoba menerapkan teorema Thevenin untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada soal. Jadi di sini sudah ada sebuah sumber arus 8 ampere dan ada sebuah tegangan bebas 5 volt dan ada sebuah rangkaian seperti ini. Kemudian yang diminta yaitu menentukan nilai arus I dengan teorema Thevenin atau arus yang melewati hambatan 5 ohm ini yang disimbolkan dengan I diselesaikan atau dihitung dengan menerapkan teorema Thevenin. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita mulai. Oke. Pertama, kita anggap 5 ohm ini sebagai RL atau hambatan beban. Jadi karena parameter yang ditanyakan adalah arus I pada hambatan ini, jadi pertama-tama kita harus melepaskan hambatan ini terlebih dahulu. Jadi kita hapus dulu. Nah, setelah dihapus hambatannya, maka kita akan mencari tegangan Thevenin atau VTH istilahnya. Jadi yang pertama kita menghitung VTH atau tegangan Thevenin. Nah, tegangan Thevenin ini adalah tegangan yang ada pada kedua output ini. Jadi kalau misalkan kita A dan B, jadi kita mencari VAB. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan metode NOT. Jadi di sini ada arus yang memasuki titik percabangan, yang itu setelah itu arus itu keluar. Nah, kalau bisa kita lihat di sini hambatan dalam dari sumber tegangan bebas yaitu 0. Jadi arus akan memilih ke atas. Nah, jadi kenapa arus tidak ada melewati 4 ohm? Karena di sini tidak ada hambatan. Jadi lewat begitu saja. Jadi arus akan memilih lintasan yang tidak ada hambatan
Setelah itu turun ke bawah dan kembali ke sumber arus. Nah, jadi kalau seperti itu kita bisa menuliskan persamaan notnya atau super notnya, karena ada sumber tegangan bebas yang langsung terhubung not yang mau kita tinjau. Jadi VTH kita cari dengan min 8, artinya memasuki titik percabangan. Setelah itu yang keluar dari titik percabangan yaitu ditambah VA, jadi tegangan di A dikurangi min 5, karena itu sama min jadi nanti hasilnya akan ditambah, lalu dibagi dengan 10 karena hambatan yang dilalui setelah itu adalah 10. Jadi kalau misalkan kita tulis di sini not groundnya, maka kita kurangi lagi. Not ground itu sama dengan 0. Oke, jadi setelah itu sama dengan 0. Bebas kalau ingin membuat VG-nya bisa juga, kalau tidak juga tidak apa-apa. Jadi kita tulis saja di sini dikurang VG sama dengan 0. Jadi VA itu sama dengan VTA. Jadi kita buat VA ditambah 5 sama dengan 8-nya kita pindah ruaskan ke kanan, jadi positif 8 dikalikan 10, 10-nya dinaikkan ke atas, jadi PA sama dengan 8 dikali 10 sama dengan 80, 5-nya kita pindah ruaskan ke kanan, jadi dikurang PA sama dengan 75 volt. 75 volt ini sama juga dengan VTH, yaitu tegangan Theveninnya. Selanjutnya kita akan mencari RTH-nya. Jadi VTH ini kita buat jadi persamaan pertama. Jadi RTH itu adalah hambatan Thevenin. Jadi kita akan mencari RTH pada rangkaian Thevenin. Jadi kita bisa melihat dari pandangan sudut keluaran. Nah, jadi kita anggap di sini mata kita. Nah, kita melihat dari keluaran ini. Setelah itu sumber-sumber yang ada, sumber bebas yang ada kita nonaktifkan. Jadi yang itu kita nonaktifkan, kita ganti jadi hambatan dalamnya. Nah, nanti akan jadi seperti rangkaian seperti ini ya, guys. Jadi di sini kita gambar ulang matanya. Nah, di sini sumber tegangan diganti dengan hambatan dalam, yaitu short circuit. Jadi R sama dengan 0. Sedangkan sumber arus kita buat dari open circuit. R-nya tak terhingga, jadi putus dia. Sedangkan sumber tegangannya itu nyambung, short circuit. Nah, dengan melihat dari sudut pandang keluaran ini, kita akan menghitung berapa tegangan total dari rangkaian ini. Nah, kalau kita lihat, misalkan ada arus yang mengalir, akan memilih ke atas kalau ada arus ya. Jadi ke atas lalu turun ke bawah dan kembali lagi pada terminal B. Jadi total hambatan yang akan dilaluinya yaitu 10. Mengapa hambatan 4 tidak dilalui? Karena arus akan melewati hambatan yang lebih kecil. Karena R-nya 0, maka arus akan melewati ke atas. Jadi bisa kita ketahui bahwa di sini RTH-nya yaitu 10 ohm. Jadi karena sudah diketahui VTH dan RTH-nya, maka kita akan menggambar ulang rangkaiannya menjadi rangkaian pengganti Thevenin namanya. Jadi rangkaian Thevenin itu terdiri dari satu sumber tegangan yang besarnya adalah VTH.
VTH yang tadi adalah 75 volt. 75 volt kan. Setelah itu terdapat hambatan seri yang besarnya itu adalah RTH sebesar 10 ohm. Jadi kita buat 10 ohm. Jadi ini adalah rangkaian pengganti Thevenin dari rangkaian yang selain hambatan bebannya. Nah, sekarang kita pasang kembali hambatan beban. Kita pakai warna yang berbeda. Hambatan yang tadi kita lepas yaitu 5 ohm. Jadi kita tulis. Jadi yang ditanya di situ I-nya berapa. Nah, untuk menghitung I yang melewati hambatan beban yaitu kita cuma menggunakan rumus I sama dengan VTH per R total. V-nya tadi adalah 75, R totalnya yaitu 5 ditambah 10 jadi 15. 75 dibagi 15 sama dengan 5 ampere. Jadi arus yang mengalir adalah 5 ampere. Jadi kalau ingat kita soal tadi yaitu arus yang mengalir di sini yaitu 5 ampere. Jadi ini adalah jawabannya. Oke, baik, langsung saja kita akan mengkonversikan ke Norton. Jadi sebelumnya kita sudah mengetahui VTH 75 volt, RTH-nya 10 ohm, dan RB-nya 5 ohm. Jadi langsung saja kita konversikan. Untuk mencari arus Norton kita menggunakan IN sama dengan VTH per RTH. Jadi kita masukkan tadi VTH-nya 75 per 10. Jadi sama dengan 7,5 ampere. Ini sumber arus yang ada pada rangkaian Norton. Selanjutnya kita akan gabungkan RTH yaitu 10 ohm dan R bebannya 5 ohm. Karena ini rangkaiannya paralel, jadi kita menggunakan rumus resistansi paralel, yaitu Req sama dengan R1 dikali R2. Jadi kita anggap di sini R1-nya itu 10 ohm dan R2-nya 5 ohm. Dibagi R1 ditambah R2. Oke. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. 10 dikali 5 dibagi 10 ditambah 5. Jadi hasilnya 10 dikali 5, 50. 10 ditambah 5, 15. Jadi kita bagi 5. Disederhanakan jadi 10 per 3 ohm. Selanjutnya kita hitung tegangan di ujung hambatan beban dengan merumuskan sumber arus 75 ampere mengalir ke dua resistor paralel yaitu tadi 10 ohm dan 5 ohm. Maka VAB-nya yaitu arus Norton dikali Req sama dengan VAB sama dengan arus Norton dikali Req sama dengan 7,5 dikali 10 per 3. Jadi sama dengan 7,5 dikali 10 yaitu 75 dibagi 3 jadi hasilnya 25 volt. Lalu kita bisa menggambar rangkaiannya seperti ini. Baik, hasil rangkaian dari konversi ke Norton yaitu arus yang dilaluinya yaitu 7,5 ampere, lalu tegangan dari dua hambatan paralel sebesar 25 volt, gabungan dari 10 ohm dan 5 ohm menghasilkan tegangan VAB yaitu 25 ohm, dan arus yang dilalui oleh hambatan beban sebesar
5 ampere.